yaitu tentang ziarah kubur. Karena semakin hari semakin banyak pemahaman yang berkembang di masyarakat. Anak-anak muda kita pergi kuliah dengan pemahaman yang bagus. Setelah pulang dari kuliah, dia larang orang tuanya untuk ziarah kubur dengan alasan ziarah kubur itu musyrik. Kalau mau didoakan orang mati di rumah juga sampai. Dimanapun kita kalau mau berdoa tidak mesti di kuburan. Jadi ini yang perlu kita luruskan, bagaimana sebenarnya ajaran Rasulullah SAW tentang ziarah kubur itu. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ruzain. Qala Abu Ruzain, ya Rasulullah, inna tariqi 'alal mauta. Abu Ruzain bertanya, wahai Rasulullah, saya punya jalan, kalau ke tempat kerja saya selalu lewati pekuburan. Maka kata Abu Ruzain, fahalli kalamun atakallamu bihi idza marartu alaihim. Ya Rasulullah, kalau saya melewati pekuburan ini, apakah saya punya cara untuk berbicara, menyapa mereka yang sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Qala kul assalamu alaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minina, antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wahai Abu Ruzain, kata Rasulullah, sampaikan salam, sapalah mereka setiap engkau melewati kuburan. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, ya ahlal kubur, wahai para penghuni kubur. Antum lana salafun, kalian telah mendahului kami, tapi insyaallah lahikun, kami juga suatu saat pasti akan menyusul kalian. Maka Abu Ruzain bertanya lagi. Qala Abu Ruzain, hal yasma'una? Ya Rasulullah, kalau saya mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, hal yasma'una? Apakah mereka mendengar sapaan salam saya kepada mereka? Nerangi banggi kan tomate dunne. Kira-kira apa tidak sia-sia saya mengucapkan salam kepada mereka? Apa jawaban Rasulullah? Qala yasma'una wala yastati'una ay yujibu ay jawaban yasma'ul hayy. Kata Rasulullah, iya, mereka mendengar sebagaimana orang hidup mendengar ketika engkau menyapa dan mengucapkan salam kepada mereka, tetapi kalian tidak mendengarnya. Kenapa kita tidak mendengar jawaban orang yang meninggal ketika kita memberi salam? Pun nak nirango Pak Muden dia tahu. Ada 100 kuburan di sana. Assalamualaikum, tapan aku, waalaikumsalam Pak Muden dia tahu. Ya, jadi jawabannya itu tidak terdengar oleh kita, tapi dia mendengar, dia lebih mendengar daripada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apa kata Rasulullah? Okelah, mereka menjawab tapi kamu tidak dengar. Tetapi kata Rasulullah kepada Abu Ruzain, apakah kamu tidak senang? Ya. Apabila salammu itu dijawab oleh sejumlah malaikat yang ada di sana. Kalau malaikat menjawab salam kita, maka itu merupakan doa buat kita. Jadi ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, artinya kita sedang mendoakan orang yang di sana, dan doa itu kembali kepada kita. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, dibiasakan ini. Kita kan sering melakukan perjalanan sampai ke Makassar, sampai ke Palu, sering kita baca pekuburan Islam. Siapa mereka? Apa manfaatnya? Berapa jumlah orang meninggal di sana? Sekian jumlah pahalamu. Pun nak malah dibaca 4 doangan, baca 4 doangan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu, bacakan qul Allah apakah 3 kali atau 11 kali, kirimkan kepada seluruh penghuni kubur yang ada di sana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, pertanyaannya lagi,
Apakah orang yang sudah meninggal masih mengenali orang yang datang menziarahinya? Ya. Kan dia sudah meninggal, kira-kira masih nak kenal ki? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa ana sama yakunu al-mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Seorang yang sudah meninggal dunia, dia sangat-sangat terhibur ketika yang datang mengunjunginya adalah orang yang dia cintai. Sama halnya di dunia, empun nak subbe keluarga tak dari Makassar, lama tidak ketemu. Subbe keluarga tak dari Polmas, dari Palu, lama tidak ketemu, rindu sekali. Akhirnya dia ketemu, terobati rasa rindu itu. Maka keluarga-keluarga almarhum yang menziarahinya itu menjadi hiburan baginya. Alhamdulillah, nengarang atau di anakmu, pengarat toban di emuaneu, baineu, dia terhibur. Karena memang orang meninggal itu tidak meninggal, mereka hanya pindah alam saja. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian mengira orang yang sudah meninggal dunia itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana ketika dia hidup, berapa banyak amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, hari apa yang bagus? Apakah 1 kali 1 tahun? Kalau kita kan biasanya habis lebaran, rame-rame pergi kuburan. Nih kita bomo embodo nenekku sudah berumput nih kasihan, setengah mati dicabut rumputnya. Kenapa? 1 tahun baru datang. Kira-kira yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balagani annal mauta ya'rifuna bi zuwarihim yaumal jum'ati wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Bahwa orang meninggal itu mengenali orang yang mengunjunginya, siapapun dia. Jadi kita datangi kuburannya Imam Lapeo, kita datang kepada Nunggur As-Saleh, kita datang kepada Said Al-Jupri, kita datang kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Apakah dia kenal kita? Nah, kita tidak sezaman dengan mereka. Tetap mereka mengenal, terutama ya'rifuna bizuwarihim, mereka mengenal para penziarah-penziarah yang datang kepada mereka yaumal jum'ati, hari Jumat. Makanya di pondok saya, di pondok guru saya dan pondok-pondok tua itu ada amalan bagi para santri setiap subuh Jumat atau sore Jumat menziarahi makam. Hari Jumat. Untuk apa? Untuk kita. Nabi mengajarkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kabri. Dulu di awal Islam memang Nabi melarang orang menziarahi kubur. Nabi melarang. Kenapa? Karena memang dulu itu banyak. Hari ini kita yang baca talqin, hari ini kita yang bertakziah, mungkin besok kita yang ditakziah. Maka semakin banyak Anda berziarah kubur, itu mengingatkan Anda. Saya tanya Pak, beda sekali rasanya kita datang dengan acara takziah, baca 40, baca 100, dibandingkan Anda hadiri pesta pernikahan. Kalau pergi ke pesta pernikahan, yang dilihat apa? Ay malolo nenek bene ya, marah-marah sampai nunda, biduang, marah-marah sampai baju na bapak, Itu yang tergambar dalam kepala kita. Semakin banyak Anda menghadiri pesta, Anda terbayang, tergiur untuk dunia semakin mewah, semakin berpesta pora. Tapi pun nak bangsa ini paingaran tahu. Oh mati edukasi, bini nane, mana mati tahu mau nuna, penonak na to, ya. Kita terbayang bahwa kita juga akan seperti itu. Makanya kata Nabi, man azza musaban falahu mislu ajrihi. Siapa yang datang memberi ucapan bela sungkawa ketika ada orang muslim yang meninggal, maka dia dapat pahala yang sama. Jadi kehadiran kita ini, kita mendoakan keluarga almarhum, kita juga dapat pahala.
Semua makanan yang kita makan, minuman yang dia berangkat ke pasar tersebut, dia cari alamat yang disebut dalam mimpi. Setelah dia lihat, oh ternyata ini anak-anak penjual keranjang. Dia lihat bibirnya komat kamit. Dia lihat bibirnya bergerak terus menerus. Dia tanya, kau lagi baca apa? Sambil menjual. Dia bilang, saya bacakan Al-Quran. Ternyata anaknya penghafal Quran. Ya. Dia bilang, setiap hari saya khatamkan Quran, saya kirimkan pahalanya kepada ibu saya. Jadi sampai pahala yang kita kirimkan kepada orang meninggal, iya sampai. Saya selalu sampaikan, Pak, kalau ada orang mengatakan pahala doa, pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang mati, jangan kau sembayangi. Tidak usah disembayangi, Pak. Apa isinya salat jenazah itu? Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua salawat, rakaat ketiga doa, rakaat keempat doa. Kalau tidak sampai bacaan Al-Quran, berarti Fatihahnya rakaat pertama tidak sampai. Kalau tidak sampai salawat, berarti tidak usah kobar sanji. Tapi karena rakaat pertama itu bacaan Fatihah Al-Quran, rakaat kedua adalah salawat, berarti barzanji dan seterusnya. Kemudian doa. Berarti bacaan Quran, salawat, kemudian doa sampai 100%. Kenapa? Karena intinya sholat jenazah adalah mendoakan bagaimana diringankan, diampuni dosanya orang yang sudah meninggal. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, lanjut kisahnya tadi. Kemudian sang alim ini beberapa waktu berlalu, akhirnya dia bermimpi lagi. Dia lihat kembali penghuni kubur itu keluar semua. Ternyata sang ibu tadi yang dia bilang saya tidak butuh dengan kiriman-kiriman itu karena sudah punya banyak, ternyata dia juga ikut menjemput. Setiap hari Jumat, Pak, khatib itu hukumnya wajib membaca doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang mukmin, orang muslim. Siapa yang dituju ini? Semua. Yang penting dia muslim, dia meninggal dunia, dia tidak keluar dari syahadatnya, maka dia dapat bagian dari situ. Itu diperebutkan, Pak. Orang meninggal yang tidak nalupa anaknya, tidak pernah sembahyang, bagaimana mau baca doa? Udah ini sama ngaji, bagaimana dia mau kirimkan doa? Jadi dia dapat apa? Dapat bonus dari doa-doa yang dilantunkan setiap hari Jumat. Ibu ini tadi yang dilihat oleh sang ulama ikut juga berebut. Nah, dia berpikir, apa yang terjadi dengan ibu ini? Nah, dia pagi-pagi ke pasar, dia lihat ternyata anak itu sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada lagi yang mengalir kiriman pahala ke sana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis yantazur da'watan min ahlihi. Tiadalah orang meninggal dunia kecuali seperti orang yang tenggelam di lautan. Dia hanya menunggu pertolongan semata-mata dari keluarganya. Kalau kapal kita karam, perahu kita tenggelam di tengah laut, kalau tidak ada pertolongan, Pak, mati lampu mesti tahu. Sekuat apa Anda berenang kalau di tengah laut? Sekuat apa Anda bertahan kalau tidak ada pertolongan? Pasti mati. Begitu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Tidak ada orang yang hidup tidak ada dosanya. Kita ini hari ini kita beramal, besok kita berdosa, begitu terus. Ya, namanya al-insanu makhallul khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Ya. Nah, itulah pentingnya kita selalu mendoakan. Tidak ada hentinya kepada keluarga kita. Kisah yang kedua, yang terakhir. Anna ba'dan nisa'i tuwfiyat. Ada seorang perempuan, dia meninggal dunia. Beberapa hari kemudian tetangganya bermimpi. Ya. Para adha fil manami imra'atun kana ta'rifuha. Ada perempuan yang menjadi sahabatnya sekali. Dia bermimpi melihat temannya ini. Dia lihat perempuan yang sudah meninggal ini luar biasa. Ya.
Fa iza indaha tahtas sariri aniyatun min nurin mughattatin. Dia lihat dia duduk di ranjang emas, kemudian dihidangkan berbagai macam makanan di samping ranjangnya itu. Kemudian dia bertanya, "Wahai sahabatku, ini kau dapat kemuliaan seperti ini dari mana? Kenapa ada tempatmu istimewa, kemudian selalu ada makanan yang tersedia di tempatmu?" Ada bilang, "Ini adalah hadiah dari suami saya. Setiap hari semenjak saya meninggal dunia, si mata nabacangang pak doangang, nabacangang Al-Quran." Ketika dia terbangun dari mimpinya, dia datangi rumahnya, tetangganya itu. Dia bilang, "Tadi subuh, habis sholat subuh, abang kerja." Dia bilang, "Mengaji ya. Saya beberapa ayat, saya baca, saya kirimkan kepada istri saya yang tercinta." Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Makanya itu ada baca-baca. Tujuannya apa? Kenapa dipanggil orang? Supaya semakin banyak orang baca doa, ya semakin besar pahalanya. Kata Nabi, jikalau ada orang meninggal dunia, jenazahnya disolati 40 orang, maka yakinlah dia diampuni oleh Allah. Ada orang bilang, "Tapi kan Pak Ustaz dia tidak pernah ke masjid. Tapi kan Pak Ustaz tidak pernah sholat Jumat." Justru itu Pak, orang begini yang perlu didoakan. Kalau orang rajin ke masjid kan ya kurang-kurang dosanya. Biar 10 orang atau biar 3 orang, ya kan diampuni dosanya. Kan ada juga Pak bilang, kalau tidak pergi sholat Jumat jangan ku sholat ya. Orang muslim itu Pak, innamal muslimuna ikhwah, kita bersaudara. Justru pendosa itulah kita harapkan bagaimana dia juga dapat ampunan dari Allah. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat terbesarnya Rasulullah itu akan dia berikan di akhirat nanti. Untuk siapa? Para pendosa besar. Iya. Ajami disalati Pak, tidak pernah pergi salat Jumat. Ajami pergi takziah Pak. Orang jahat sekali itu. Jangan jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa? Karena dia dapat manfaat, kita juga dapat pahala. Jadi yang terakhir, kita berkata saya tidak bisa menghatamkan Al-Quran untuk almarhum. Sebenarnya bacaan Al-Quran itu saya kira gampang sekali bagi kita, karena bisa baca Qul huwallah. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, kita baca La ilaha illallah. Tahlil itu Pak tidak banyak sih. Tahlilan itu penutupnya tahlil itu hanya 100 kali. 100 kali itu Pak tidak cukup 5 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kirimkan pahala itu kepada almarhum. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir, apa kata Nabi? Man zara qabr abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Siapa yang rajin menziarahi kuburan bapak ibunya atau salah satu bapaknya kah ibunya kah setiap hari Jumat, maka akan diampuni dosanya orang tuanya dan dia ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini setiap Jumat Pak. Ya. Ada orang waktunya dia habis kawin baru ziarah kuburnya mamanya. Sudah itu enggak pernah muncul. Anda bilang kenapa enggak pernah? Pak, sampai tonji kalau di rumah. Beda halnya Pak. Itu tadi. Sangat terhibur orang yang meninggal dunia. Nabi mengatakan, siapa yang naik tanah suci menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah dan dia tidak menziaraiku, maka sungguh dia telah membelakangiku. Siapa yang menziaraiku di waktu hidup, di waktu mati sama halnya. Tidak ada bedanya ketika saya hidup dan ketika mati. Nabi marah kalau orang naik Makkah kalau tidak menziarainya. Begitu juga dengan keluarga kita Pak. Ya, sibuk kita ziarah yang masih hidup, padahal orang mati juga dia butuh diziarah. Sebagaimana Rasulullah mengharapkan umatnya datang menziarahinya. Mungkin cukup apa yang sempat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.